Perkenalkan, saya Wafik Febrian Prayitno dengan NIM A11 2023 14915. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS saya, optimasi prediksi kepuasan penumpang maskapai melalui machine learning dan teknik SWOT. Untuk langkah 1, data understanding audit. 1. Profil dataset. Total baris ada 103.904 entry, total kolom 25 fitur, ada profil penumpang dan tingkat layanan, tipe data, dominasi fitur numerik, dan 5 fitur kategorikal objek. 2. Audit kualitas data. Missing value terdeteksi pada kolom arrival delay in minutes, data duplikat 0, data bersih dari entry ganda. Ketiga, insight awal. Diperlukan imputasi pada fitur delay menggunakan nilai median, diperlukan encoding pada fitur kategorikal agar dapat diproses oleh algoritma. Di sini untuk kodenya, dan ini untuk outputnya yang data understanding dan audit. Kemudian untuk yang berikutnya masih langkah 1, tapi yang poin analisis distribusi target. Identifikasi target variabel statistician, kemudian temuan visual 56.7% penumpang merasa neutral or dissatisfied, 43.3% penumpang merasa satisfied. Reasoning logika, terdeteksi kondisi imbalance data, kelas mayoritas tidak puas, lebih mendominasi. Strategi, memerlukan penanganan sampling SWOT pada tahap selanjutnya agar model tidak bias dan memberikan hasil prediksi yang adil bagi kedua kelas. Nah, ini untuk outputnya dan ini kodenya. Kemudian masih langkah 1, point analysis of liver box plot. Tujuan, mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim pada fitur numerik yang dapat mempengaruhi performa model. Temuan visualnya terdapat offline yang sangat jelas pada fitur fake distance serta fitur keterlambatan, yaitu kolom unnamed 0 memiliki rentang nilai yang besar karena merupakan indeks, sehingga fitur ini akan dihapus di tahap selanjutnya. Kemudian logika dan keputusan reasoning. Ada output pada tahap penerbangan. Yang kedua, output pada data penerbangan adalah kata faktual, jarak jauh dan delay lama memang terjadi di dunia nyata, sehingga tidak akan dihapus. Namun temuan ini mengharuskan penggunaan imputasi median pada tahap pembersihan data karena median tidak sensitif terhadap pencairan offline dibandingkan dengan min rata-rata. Kemudian analisis korelasi yang heat map. Tujuannya melihat seberapa kuat hubungan antara variabel numerik fitur dalam dataset. Temuan utama, terdapat korelatif positif yang sangat kuat. 1. Antara fitur delay in minutes and arrival delay in minutes. Beberapa fitur layanan seperti in-flight, entertainment, dan cleanliness juga menunjukkan korelasi yang cukup signifikan. Kemudian ada logika dan kesimpulannya. Korelasi sempurna pada fitur delay sangat logis. Jika pesawat terlambat berangkat, kemungkinan besar akan terlambat saat tiba. Informasi ini membantu saya memahami fitur mana yang saling berkaitan erat dan memastikan tidak ada data yang aneh, redundansi, sebelum masuk ke tahap pemodelan. Kemudian lanjut ke langkah 2 untuk poin direct modeling. Strategi melakukan pemodelan cepat tanpa processing mendalam, hanya dogma dan get do's. Untuk mendapatkan skor pembanding awal, algoritma yang digunakan yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Hasil evaluasinya, random forest memberikan akurasi 96,23%. Decision tree menyusul dengan 94,50%. Kesimpulannya, meskipun akurasi sudah tinggi, model ini masih dilatih pada data yang imbalance dan memiliki outlier, sehingga diperlukan tahap processing, langkah 3 dan 4 untuk hasil yang lebih valid dan stabil.
Kemudian untuk langkah 3, processing data dan data cleaning. Handling missing value, mengisi kekosongan data pada array delay menggunakan median, rebus terhadap outlier. Fitur encoding and hot encoding menggunakan fitur kategori teks menjadi numerik. Label encoding transformasi variabel target static version menjadi format biner. Fitur scaling menggunakan standar scaler untuk menstandarisasi rentang nilai fitur numerik as distance, delay, agar model lebih stabil. Hasil evaluasinya, model dilatih menggunakan decision tree. Setelah data dibersihkan mencapai akurasi 94-63%. Skor rekal yang seimbang 0,95 membuktikan model mampu mendeteksi kedua kelas dengan sama baiknya. Kemudian langkah 4, penanganan data tidak seimbang, handling imbalance data. Metode yang digunakan yaitu smooth atau synthetic minority oversampling technique. Tujuan utama menyeimbang proporsi antara penumpang yang puas shuttle fit dan tidak puas neutral audition fit agar model tidak bias. Perbandingan kinerja evaluasi yaitu direct modeling. Evaluasi kenapa no iki cowok anjing kontol